Menikah selama 8 tahun, sang istri menolak memiliki anak karena sosok dan karirnya. Pria itu keluar mencari orang lain untuk dilahirkan. Untuk menyembunyikan kebenaran, dia menggunakan telepon cadangannya setiap hari untuk menghubungi orang lain. Pria itu menyuruh istrinya bekerja di pagi hari, tunjukkan kasih sayang sebelum pergi. Namun ketika wanita itu pergi, pria itu berbalik dan tetap di dalam mobil. Gunakan telepon cadangan untuk menanyakan apakah kekasih Anda baik-baik saja. Wanita itu adalah seorang penyiar berita. Setiap kali saya berbicara dengan teman dekat saya, membual bahwa dia menikah dengan pria baik, mengatakan suaminya tampan dan kaya serta sangat mencintainya. Namun, apa yang tidak disangka wanita itu? Halaman belakang rumahnya terbakar. Di tengah malam lelaki itu bermimpi. Bangunlah dan lihat informasinya untuk mengetahui apa arti mimpi ini. Ketika wanita itu terbangun, dia bertanya kepada suaminya apa yang terjadi. Seorang pria berkata dia memimpikannya sesuatu yang lucu seperti babi. Wanita itu memberitahu dia jika mereka tidak melakukan tindakan kontrasepsi, mimpinya seharusnya menjadi mimpi janin. Ayah mertua dan ibu mertua saya telah menunggu saya selama 8 tahun. Namun menantu perempuannya tetap diam. Kedua lelaki tua itu sangat khawatir. Telepon wanita itu setiap hari untuk menanyakan apakah terjadi sesuatu. Ibu mertua pun menceritakan kepada wanita tersebut bahwa dia juga memimpikannya cucunya tadi malam. Wanita tersebut mengatakan ibu mertuanya mengalami mimpi buruk karena sangat mencintai cucunya. Saat pria itu berangkat kerja, diam-diam periksa online apa saja yang harus diperhatikan wanita di tahap awal kehamilan. Namun di dunia ini tidak ada tembok yang kedap udara. Saat pria itu diam-diam berbicara di telepon di dalam mobil sepulang kerja, sengaja dilihat oleh istrinya. Wanita itu menemukan telepon cadangan di dalam mobil. Ketika saya membukanya, saya tercengang. Semua catatan panggilan berisi nama wanita. Pria itu dengan cepat meraih teleponnya tanpa berani berbicara. Karena marah, wanita itu menamparkan suaminya dengan keras. Tapi ini tidak cukup untuk menenangkan. Sesampainya di rumah, dia meninju hidung pria itu. Bahkan jika kamu dipukuli dengan parah. Pria itu menolak menyebutkan siapa orang tersebut. Sang istri sangat marah dan berlari pulang untuk memberitahu ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Ketika dia mengetahui bahwa putranya berselingkuh, dua orang tua yang marah segera panggil pria itu pulang. Dia mengaku di depan orang tuanya kalau dia punya orang luar. Orang tua itu langsung marah ketika mendengar ini. Saya juga ingin langsung membunuh anak ini. Tidak peduli seberapa besar tekanan orang tuamu. Dia tidak pernah mengatakannya. Dia juga tidak mau mengakui kesalahannya. Orang tua itu memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Dan tulis surat jaminan. Pria tersebut tak hanya tak meminta maaf, namun juga menyatakan ingin bercerai. Wanita itu berkata dia ingin bercerai. Tapi premisnya adalah pria itu membawa gadis misterius itu kepadanya. Dia akan segera menandatangani surat cerai. Tapi pria itu takut. Aku takut harimau betina ini akan memakan kekasihku. Ibu mertua takut kalau istri akan melakukan hal yang lebih keterlaluan. Jadi saya datang ke sini untuk memberikan nasihat psikologis kepada istri saya. Kata ibu mertua kepada wanita itu. Ingin memenangkan kembali hati pria, prioritas pertama adalah memiliki bayi secepatnya. Untuk bercerai sesegera mungkin. Pria itu berbalik dan memberitahu ibunya bahwa wanita lainnya sedang hamil. Dengarkan anakku, ibu senang sekaligus takut. Orang tua itu meminta lelaki itu untuk segera membinasakan anak itu. Namun ada tentangan dari pria dan istrinya. Pria itu pun menceritakan kepada ibunya bahwa tadi malam dia hampir mati di pelukan istrinya. Ibu mertua tahu bahwa menantu perempuannya mempunyai sifat yang tidak menentu. Saya tidak menyangka ini akan menjadi sangat gila. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Maka kedua lelaki tua itu membicarakan perceraian dengan wanita tersebut. Selama dia siap bercerai, kompensasi dia dengan jutaan aset dan rumah yang dia tinggali saat ini. Namun wanita itu mempunyai sikap yang keras. Laporkan ibu mertuanya dan pria yang membawanya. Jika dikatakan menikah maka menikahlah, jika dikatakan cerai maka cerai. Ini sangat tidak sopan. Lagi pula, itu bukan salahnya. Orang pertama yang bersalah adalah putra Anda. Dia tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Masih berpura-pura menyedihkan di depan mertuanya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, wanita tua dan pria tua itu tiba-tiba melunakkan hati mereka. Ketika dia pulang kerja, dia bertanya kepada sahabatnya apakah anak-anak memang begitu penting. Kata teman dekatnya, anak merupakan jembatan yang menghubungkan hubungan suami dan istri. Rumah tanpa anak akan kehilangan banyak kebahagiaan. Wanita itu sengaja mabuk dan pulang. Bersifat manipulatif. Akibatnya, terjadi perlawanan yang kuat. Mengatakan bahwa setelah seseorang memakan makanan dari luar, makanan di rumah sudah tidak enak lagi. Lihatlah foto anak kandung di tangan Anda. Pria itu sudah lama melupakan istrinya di rumah. Pria itu jatuh sakit di rumah setelah bekerja ekstra sebulan. Minta wanita itu untuk memasakkannya semangkuk gula batu. Namun wanita itu menolak, mengatakan bahwa orang dewasa pun tidak dapat menanggung penyakit ini. Jika Anda ingin minum, berdirilah dan minum. Dia juga sangat lelah karena pekerjaan. Bahkan memintanya keluar dan tidur di sofa luar. Dia takut flu suaminya akan menular padanya. Pria itu hanya bisa tidur di sofa dengan gemetar. Pria itu berhenti berolahraga karena sakit. Akibatnya perut sedikit membuncit. Sang istri pergi tidur pada malam hari dan tidak menyukai suaminya karena perutnya yang besar. Bagaimana pria berusia 30 tahun bisa seperti wanita hamil? Paksa suami Anda berolahraga untuk menurunkan berat badan setiap hari sepulang kerja. Yang tidak disangka wanita itu adalah menyerahkan pria itu kepada orang lain. Suaminya bertemu saudara perempuannya, 10 tahun lebih tua darinya, di gym.
Kakak ini tidak hanya cantik dan memiliki tubuh yang sempurna, lembut dan tahu cara merawat orang lain. Keduanya menjadi teman dan mengobrol tentang segala hal selama latihan. Saudari ini juga membawa makanan ringan ke ruang latihan setiap hari untuk dimakan bersamanya. Wanita yang telah menikah selama 8 tahun itu bahkan tidak memasakkan semangkuk sup untuknya. Sikap hangat saudari ini sangat menyentuh hati anak laki-laki itu. Pria itu tidak mau pulang setelah bekerja. Setiap hari ketika saya pulang ke rumah dan melihat wanita dengan wajah berdebu itu, sungguh tidak menyenangkan. Maka laki-laki itu pergi ke rumah kakak perempuan tertuanya untuk makan dan mengobrol. Alhasil, keduanya minum terlalu banyak saat ngobrol. Dengan bantuan alkohol, keduanya langsung bertarung. Yang tidak disangka-sangka adalah perang ini tidak akan sia-sia. Melihat tumpukan tes kehamilan dengan 2 batang di atasnya, dia senang sekaligus takut. Bersemangat karena dia memiliki darah dagingnya sendiri. Takut apa yang harus dilakukan terhadap ayah anak tersebut. Dia tidak ingin menghancurkan keluarga orang lain. Tapi sekarang ada seorang anak. Dia tidak mengerti pergi ke gereja untuk berdoa. Katakanlah ini bukan niatnya. Anak ini hanya kecelakaan. Semoga Tuhan dapat mengampuni anak tersebut. Biarkan dia menanggung semua rasa sakitnya sendirian. Dia memberitahu pria itu bahwa dia hamil. Saya tidak percaya ini benar. Telah bersama istrinya selama bertahun-tahun. Kali ini ada alasan lain untuk menceraikan istrinya. Namun saudara perempuannya tidak membiarkan pria itu menceraikannya karena dia. Maka akan semakin sulit baginya untuk memaafkan. Katakan pada pria itu untuk tidak mendatangimu lagi. Anggaplah keduanya sebagai pertemuan kebetulan. Dia akan melahirkan anak itu dan membesarkannya sendiri. Namun pria itu tidak setuju. Katakan bahwa anak tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Dia berencana untuk kembali dan mengajukan cerai dari istrinya. Namun istrinya harus ke UGD dan pingsan. Dokter memberitahunya bahwa istrinya sedang marah-marah. Perhatikan untuk menjaga emosinya di masa depan. Jika hal ini terjadi lagi, nyawa akan terancam. Sedang berpikir untuk mengajukan cerai. Kini istri seperti itu hanya bisa melepaskan keadaan ini. Sejak mengetahui anak itu mempunyai seorang anak, orang tuaku selalu ingin bertemu dengan saudari ini. Di bawah tekanan terus-menerus dari orang tua, pria itu setuju untuk membiarkan ibunya bertemu dengan kakak perempuan tertuanya. Kakak perempuan tertua menceritakan segala hal tentang dirinya kepada ibunya. Mengatakan dia sudah bercerai dan tahun ini berusia 42 tahun. Bu kaget mendengarnya. Mengapa pria menyukai wanita seperti itu? Dia juga memberitahu ibunya bahwa anak itu mengalami kecelakaan. Itu terjadi karena saya minum terlalu banyak malam itu. Itu bukanlah niatnya. Dia telah menikah selama 5 tahun karena dia tidak memiliki anak sehingga dia ditinggalkan. Anak ini adalah seluruh hidupnya. Apapun yang terjadi, dia akan melahirkan anak ini. Padahal ibunya tidak menyukai usia dan masa lalunya. Tapi saudari ini bermartabat, lembut dan sensitif. Ibu tiba-tiba mengubah sikapnya. Sesampainya di rumah, aku tidak berani menceritakan kepada suamiku tentang kakak tertuaku. Hasil, saat diam-diam berbicara di telepon dengan putranya di rumah. Kebetulan suamiku mendengarnya, ketika lelaki tua itu mengetahui bahwa orang lain adalah seorang wanita berusia 42 tahun yang sudah bercerai. Tegur putranya di telepon. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Ibu dan anaknya dibuat bingung oleh raksasa itu. Ibu bilang dia wanita yang sangat jujur. Menuduh suaminya bertindak terlalu jauh. Namun ayah mertua saya masih belum tenang. Saya ingin bertemu langsung dengan rubah betina itu. Lihat orang seperti apa dia yang bisa membuat cowok terpesona. Saat pertama kali dia melihat wanita itu, ayah mertua melihat ke atas dan ke bawah. Saya melihat orang ini berpakaian sangat pantas dan sopan. Dia juga menggantungkan mantelnya di gantungan. Adegan ini mengingatkan ayah mertua saya setiap kali datang ke rumah anaknya. Menantu perempuan tidak pernah membantu mereka mengatur pakaian. Kelakuan wanita itu membuat mertuanya memujinya dalam hati. Sepertinya itu bukan tipe Vixen yang dia bayangkan. Dalam percakapan, perkataan dan perbuatan wanita itu semakin membuat ayah mertuanya terkesan. Pantas saja pria menyukai wanita seperti itu. Sang ayah mertua langsung tersentuh dengan kelembutan dan pengertiannya. Juga menyuruhnya untuk tenang dan menjaga kehamilannya. Biarkan pasangan tua itu yang menangani sisanya. Menantu perempuan tersebut mengetahui bahwa ayah mertuanya dan ibu mertuanya pergi untuk berbicara dengan wanita tersebut. Kunjungi mereka dan tanyakan bagaimana cara menanganinya, kata ayah mertua kepada menantu perempuan. Katakan bahwa orang lain tidak berniat merusak hubungan mereka. Pihak lain tidak mengajukan syarat apapun. Beritahu menantu perempuan Anda untuk tidak khawatir. Biarkan pasangan lansia mengurus anak-anak. Biarkan menantu perempuan dan anak laki-laki menjalani kehidupan yang baik. Menantu perempuan itu bingung ketika mendengar ini. Seluruh keluarga terpesona oleh roh rubah itu. Sang istri memaksa suaminya ingin keduanya bertemu. Namun sang suami tidak pernah berani membawa kekasihnya kemari. Di bawah ancaman istrinya, saya hanya bisa menerima bahwa saya tidak akan bertemu atau menghubungi orang itu. Mempercayakan orang tuanya untuk membantu merawat kakak sulungnya yang sedang hamil ini. Dia hanya bisa memahami suasana hati kekasihnya melalui orang tuanya. Meski orang tuanya tidak bisa menerima kelakuan anaknya. Tapi untuk keponakannya, ayah mertua dan ibu mertua memperlakukan kakak perempuan tertua seperti anak perempuan mereka sendiri. Saya sering mengajak kakak perempuan tertua saya keluar untuk makan hidangan lezat. Saat 3 orang keluar untuk makan, saya kebetulan bertemu suami saya yang datang ke sini untuk menyiapkan makan malam.
Kakak perempuan tertua menyuruh suaminya datang makan malam bersama orang tuanya. Jadi pria itu memasuki ruangan. Yang tidak disangka-sangka adalah istrinya kebetulan mengadakan pesta makan malam di sini. Menemukan suaminya sedang makan di dalam. Juga mampir untuk bertemu. Kemudian membuka pintu dan melihat 4 orang sedang makan bersama. Apakah ini sesuatu yang seluruh keluargamu berkolusi? Tolong lepaskan, cepat lepaskan. Ibu mertua mengatakan orang tersebut adalah seorang wanita hamil. Suruh wanita itu berhenti. Ayah mertua memberitahu menantu perempuannya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Biarkan dia tenang dulu, duduk dan dengarkan penjelasan mereka. Tapi dia sudah lama tidak bisa menahan amarahnya. Menghancurkan piring itu ke tanah. Kemudian mengambil potongan-potongan itu dan ingin melakukan sesuatu dengan kakak perempuan tertua. Ayah mertua merespons dengan cepat. Segera merebut pecahan itu dari tangan menantunya. Pada akhirnya mencegah terjadinya drama. Ibu mertua memberitahu menantu perempuannya bahwa dia benar-benar salah paham. Meminta pelayan untuk datang menjelaskan padanya. Ayah mertuaku bilang aku harus pulang dulu dan bicara. Membuat kebisingan di restoran akan berdampak negatif. Setelah kembali ke rumah, melihat suaminya melindungi kakak sulungnya ini, sang istri sangat marah hingga menamparkan pria tersebut dengan brutal. Kakak perempuan tertua benar-benar tidak tahan lagi. Langsung menuduhnya sebagai istri yang tidak memenuhi syarat. Mengatakan bahwa mereka berdua mungkin memiliki jarak. Itu karena suaminya sering mengeluh padanya. Mengatakan bahwa dia sering memukul dan memarahinya. Tidak ada seorang pun yang tahan dengan istri seperti itu. Bukankah suami dan istri saling menjaga satu sama lain? Apakah pria memberi 100% dalam kehidupan pernikahan? Seorang wanita bisa menjadi ratu dan melakukan apapun yang dia inginkan. Ia menyesal meyakinkannya untuk tidak bercerai. Jika pria itu bercerai lebih awal, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Kakak perempuan tertua akhirnya mengambil semua tanggung jawab. Katanya, dia ditelantarkan setelah menikah selama 5 tahun tanpa anak. Mulai memiliki perasaan egois ketika aku mulai mendekatinya. Mengatakan bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah ada masalah dengan tubuhnya. Kini dia sedang mengandung anak hanya dengan perasaan bersyukur. Tidak ada persyaratan lain. Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi. Setelah wanita itu pulang, dia mengejek suaminya. Begitu pintar hingga dia ditipu oleh seorang wanita. Untuk membalas dendam pada suaminya, wanita itu terus mengawasi bos tampannya. Selama percakapan, kami mengetahui bahwa paman tampan ini tidak hanya tampan tetapi juga kaya. Lakukan perhitungan kecil di kepala Anda. Jadi dia meminta suaminya untuk kembali menemui orang tuanya. Katakan padanya secara langsung bahwa dia ingin bercerai. Ketika ayah mertua saya mendengar ini, dia tercengang. Menantu perempuan tidak pernah setuju. Perjanjian ceria hari ini adalah semacam konspirasi. Tapi wanita ini terlalu licik. Berpura-pura menyedihkan di depan orang tua suami. Mengatakan di masa lalu mereka menikahkan putra mereka. Dia masih miskin. Menghabiskan beberapa tahun makan mie instan bersamanya. Kemampuan menceritakan karpet ini tidak ada duanya. Mertuanya langsung mengalah. Saya tidak tega memintanya untuk membersihkan dan meninggalkan rumah. Bertanya pada wanita itu syarat untuk pergi. Dia menganggap metode ini efektif. Mengusulkan untuk membelikannya sebuah villa di daerah kaya. Apa bedanya suami dengan perampok? Jangan sampai ayah menyetujui syarat istrinya. Mengatakan suaminya telah berbuat salah padanya terlebih dahulu. Sekarang dia sudah aktif menyerah. Permintaan sekecil itu tidaklah berlebihan. Tidak ada cara lain selain menyetujuinya. Untuk berterima kasih kepada keluarga suamiku atas cinta mereka, sang istri bahkan mengadakan makan malam perpisahan dengan keluarga suaminya. Setelah putus, dia memeluk suaminya untuk terakhir kalinya. Kemudian berbalik dan masuk ke dalam mobil untuk memanggil paman tampannya. Untuk menarik perhatian paman tampan itu, dia melepas riasan tebal yang telah dia pakai selama 8 tahun. Riasan tipis yang disukai pria tampan. Untuk mendapatkan kasih sayangmu, wanita itu memberitahu pamannya bahwa suaminya telah meninggalkannya. Juga diusir dari rumah oleh keluarga suaminya. Mengatakan hidupnya sungguh sulit, bekerja keras untuk keluarganya. Mengatakan dia ditinggalkan oleh suaminya. Pamannya memandang wanita malang itu dan menyatakan simpatinya. Mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan seseorang yang akan mencintainya selama sisa hidupnya. Sepertinya paman ini hendak mengambil umpannya. Untuk memastikan apakah paman tampan ini benar-benar punya uang atau tidak, wanita itu sengaja datang ke rumah pamannya dengan dalih mencari rumah. Saya tidak hanya tinggal di rumah mewah, juga mempekerjakan seseorang untuk menjaganya. Wanita yakin inilah tipe pria idamannya. Jadi saya dengan hati-hati mengatur makan malam ulang tahun untuknya. Berencana untuk mengaku padanya di pesta makan malam. Hasilnya tidak terduga. Paman tampan itu menyatakan cintanya kepada bibinya yang berusia 50 tahun di hadapannya. Membuat wanita itu sangat malu. Ternyata dia sendiri asmara. Wanita itu merasa marah dan sedih ketika melihat orang lain dengan perut buncit. Wanita itu memikirkan tentang anak dalam kandungan kakak perempuan tertuanya. Kemudian sebuah pikiran jahat muncul di benak saya. Anak ini sangat menyedihkan. Kehilangan ibunya ketika dia dilahirkan. Kakak perempuan tertua berusia di atas 40 tahun dan telah ingin memiliki anak selama lebih dari 1 dekade. Hari ini saya akhirnya mendapatkan bayi saya. Tapi Tuhan tidak adil. Karena penyumbatan air, dia meninggalkan putranya untuk selamanya. Baru kemarin kakak sulung saya tiba-tiba sakit perut. Pria itu memeluknya dan bergegas ke rumah sakit. Mungkin bayi akan segera lahir. Ini adalah musim ketiga di mana pemeran utama pria diganti. Di ruang bersalin, pria itu memegang tangan kakak tertuanya dan tidak mau pergi.
Ketika mereka pergi, mereka masih saling memandang. Yang tidak disangka-sangka adalah perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Bayinya lahir dengan sangat cepat. Sang kakak tertua menggendong anak kandungnya yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun. Merasa sangat gembira dan bahagia saat ini. Tiba-tiba merasa tidak enak badan dan kesulitan bernapas. Dokter melihat situasinya tidak baik. Ambil tindakan penyelamatan cepat. Namun pada akhirnya tetap tidak bisa diselamatkan. Pria itu menangis terseduh-seduh sambil memeluk istrinya yang telah meninggalkannya. Yang akan memulai hidup bahagia. Belum sempat mengalaminya, istrinya meninggalkannya dan pergi ke surga. Meninggalnya kakak sulung membuat keluarga sangat sedih. Masa depan seperti apa yang akan dimiliki anak ini? Kehilangan perawatan ibunya ketika dia masih muda. Meskipun memiliki kakek nenek dan ayah, tapi ibu lebih penting dari siapapun. Terlebih lagi, seorang pria tidak bisa hidup tanpa istrinya. Ayah mertua memikirkan wanita licik itu lagi. Ibu mertua bilang kenapa dia rela menjadi ibu tiri orang lain. Selain itu, dia mungkin tidak akan setuju untuk menikah lagi dengan putranya. Namun, yang tidak disangka ibu mertuanya adalah, wanita itu memikirkan tentang anak ini. Setelah mengetahui istri pria tersebut telah meninggal dunia, dia diam-diam melantunkan dalam hatinya bahwa ini adalah pembalasan dari kakak perempuan tertuanya. Awalnya kupikir aku bisa bersama paman tampan setelah perceraian. Pada akhirnya, saya kalah dari seorang bibi yang berusia di atas 50 tahun. Dia dalam suasana hati yang tertekan, mengingat setiap detail masa lalunya dengan mantan suaminya. Jadi aku pergi ke rumah suamiku dan menyuruhnya mengunjungi anak-anak kakak perempuanku yang tertua. Melihat wanita itu datang, ibu mertua senang. Sejak kakak perempuan tertua pergi, ibu mertua selalu ingin wanitanya menikah lagi dengan anaknya. Saya melihatnya sering mengunjungi anak-anaknya. Pria tua itu bertanya langsung kepada wanita itu apakah dia ingin menikah lagi. Tapi dia bilang dia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Datang mengunjungi anak saya hanya karena saya merasa anak itu sangat menyedihkan. Sang ibu mertua pun berharap menantunya bisa memaafkan putranya. Saya pikir ini adalah kesalahan yang dilakukan pria ketika mereka masih muda. Dan sekarang kakak perempuan tertua telah tiada. Namun, saat dia turun, dia baru saja bertemu dengan mantan suaminya. Pria itu berjalan mendekat tanpa menyapa. Bergumam marah di dalam hatinya. Hanya orang gila yang mau menikah lagi dengan pria hampa seperti itu. Sore harinya, wanita tersebut membeli kursi lipat untuk menjenguk anaknya. Saat bermain dengan anak-anak, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat kakak perempuan tertuanya tersenyum. Langsung membuat takut wanita itu. Dia bergegas kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, wanita tersebut bertanya-tanya apakah dia harus membicarakan hal ini dengan ibu mertuanya. Namun jika Anda mengatakan hal konyol ini, orang lain hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Untuk memverifikasi apakah kakak perempuan tertua itu benar-benar ada atau tidak, wanita itu datang mengunjungi anak itu lagi. Adegan berikutnya bahkan lebih mengerikan. Suatu hari ibu mertuanya menemukan perubahan mendadak. Dulu, menantu perempuan saya tidak pernah suka makan makanan yang dimasaknya. Makan enak bersama anak saya hari ini. Kemarin keduanya bermusuhan, benar-benar berbicara dan tertawa hari ini. Sehingga ibu mertua sangat senang. Tidak hanya itu, menantu perempuan juga aktif merawat jenazah ayah mertuanya. Bahkan membawanya keluar dan membeli tempat tidur baru. Apakah matahari terbit di barat? Ayah mertua tidak percaya bahwa semua ini benar. Lihat perubahan pada istrimu. Pria itu secara proaktif menikahinya lagi. Orang tua sang suami awalnya ingin anaknya menikah lagi. Kini wanita itu setuju untuk menikah lagi dan pasangan tua itu sangat bahagia. Bahkan mengadakan upacara pernikahan kembali untuknya. Dalam proses integrasi, ayah mertuanya menemukan bahwa kata-kata dan tindakannya sama persis dengan kata-kata dan tindakan kakak perempuan tertuanya. Ibu mertuanya juga menganggap perilakunya sangat aneh. Namun kemudian ayah mertua saya menggunakan kapas untuk meramal nasibnya. Namun hasilnya menunjukkan bahwa wanita tersebut memang kerasukan gadis yang meninggal tersebut. Bu mertua berkata bahwa yang terbaik adalah mencari seorang master untuk belajar lebih banyak. Setelah melihat sang majikan, dia berkata bahwa dia memang kerasukan. Mengatakan bahwa dia harus datang dan melakukan keajaiban. Kalau tidak, itu bisa membawa nasib buruk. Saat ini wanita tersebut tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ketika saya pergi ke dokter, saya mengetahui bahwa saya hamil. Karena cucu dan menantu saya selamat, ayah mertua berbohong tentang mengundang dukun untuk berdoa. Pada dasarnya untuk mengusir kakak perempuan tertua. Guru meminta kakak perempuan tertua untuk tidak terikat. Biarkan dia pergi ke tempat yang seharusnya. Dia bahkan memasang jimat di pintu untuk mencegahnya masuk. Padahal dia mengusir kakak tertuanya. Namun menantu perempuannya tampak tragis. Di kamar mandi tiba-tiba berdarah. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan dia mengalami keguguran. Membuat pasangan tua itu sangat menyesal. Jika aku tidak mengusir kakak perempuan tertuaku, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Namun konsekuensinya tidak dapat diubah. Mengalami keguguran, kepribadian wanita tersebut pun berubah kembali seperti semula. Setelah kembali ke rumah, sang istri mulai kehilangan kesabaran terhadap suaminya. Pria itu membeli tas untuk menghiburnya. Tapi wanita itu bilang itu PKL dan tidak menyukainya. Jadi keduanya bertengkar hebat. Wanita itu pun menamparkan suaminya dengan keras. Kemudian mengemasi barang-barangnya dan berencana meninggalkan rumah. Akibatnya, dia dihentikan oleh ayah mertuanya. Ayah mertua bahkan datang untuk menghibur putranya. Akibatnya, wanita tersebut ditemukan tergeletak di atas sofa. Dokter mengatakan dia mengalami sedikit gangguan mental. Tidak ada masalah besar lainnya.
Saat wanita itu pulang dari rumah sakit, mengatakan bahwa ada setan kecil yang duduk di sofa. Namun pasangan tua itu tidak melihat apapun. Ternyata setan kecil ini sempat mengikuti ibu mertuanya masuk ke dalam rumah beberapa waktu lalu.